Oke, balik lagi di channel Hobi Nongkrong. Hari ini kita di daerah Bali. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke Malaysia, Singapura, dan hari ini di Desember ini kita liburan lagi ke Bali kawan-kawan. Dan hari ini gue mau nongkrong di salah satu tempat kopi shop yang cukup terkenal di Indonesia, mungkin di internasional. Nah, Starbucks ya. Kita mau ke Starbucks Bali yang terbesar di Bali. Jadi Starbucks ini katanya terbesar di daerah Bali kawan-kawan. Jadi untuk lebih tepatnya kita langsung explore seperti apa Starbucks terbesar di Bali ini. Let's go kawan-kawan. Mantap. Oke, hari ini kita mau ke Starbucks yang terbesar di daerah Bali kawan-kawan. Jadi seperti ini tempatnya. Katanya Starbucks ini paling besar di daerah Bali. Jadi untuk lebih tepatnya kita langsung mau explore aja seperti apa suasana lokasinya tempat ini kawan-kawan. Nah ini dan infonya katanya ada kebun-kebunnya ya. Gue juga kurang paham nih seperti apa nanti tempatnya kawan-kawan. Jadi ini kita mau masuk dari samping kanan ya, samping kanan. Oke, untuk tampilan dari bagian sampingnya seperti ini kawan-kawan. Kita mau langsung explore 7 hal unik yang kalian bisa temukan di Starbucks Reserve Dewata Bali. Yang pertama, logo kopi shop yang super filosofis. Sebelum memasuki Starbucks Reserve Dewata, kita diperlihatkan dengan logo bunga lotus yang mempunyai arti simbol kecantikan, kemakmuran, dan kesuburan. Sekaligus lambang Dewi Laksmi yang sangat dihormati di Bali kawan-kawan. Logo ini terinspirasi dari teknik ikat gekamu geringsing. Ikat gekamu Bali adalah teknik menenun dalam pembuatan kain geringsing yang menurut tradisi membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikannya. Kain tenun ini merupakan pakaian wajib dalam upacara karena diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa kawan-kawan. Logo ini pun memiliki 18 kelopak bunga yang melambangkan filsafat Bali, yaitu Trihita Karana. 3 penyebab kemakmuran, hubungan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan Tuhan kawan-kawan. Oke sahabat hobi nongkrong, yang kedua interior vintage dan futuristik. Saat kita memasuki ke dalam, kita bisa melihat suasana Starbucks yang begitu mewah dan berbeda dengan 2 bar, yaitu Reserve Bar dan Core Bar. Pada bagian Reserve Bar terdapat sebuah anyaman besar terbuat dari bambu dengan desain yang sangat indah. Selain itu, meja Reserve Bar didesain dengan lapisan yang terlihat bertingkat. Sedangkan Core Bar atau bar inti adalah tempat kamu memesan menu Starbucks yang biasanya kalian temukan di outlet Starbucks pada umumnya. Di depan bar utama terdapat area penjualan souvenir yang didesain khusus untuk Starbucks Dewata Coffee Sanctuary. Menu yang disajikan pun tidak jauh berbeda dari Starbucks pada umumnya. Namun ada menu spesial, beberapanya adalah Dewata Latte, Butterfly Apple Tea, dan masih banyak menu-menu yang lainnya. Penyajiannya pun juga berbeda. Jika kita memesan menu spesial di Starbucks Dewata Reserve, jika biasanya kopi disajikan dengan gelas plastik, maka kalau kita pesan di Reserve Bar akan disajikan seperti di kafe pada umumnya kawan-kawan. Oke, yang ketiga, tangga dengan seni kayu futuristik. Di perjalanan tangga ke lantai kedua, kita akan diperlihatkan dengan ukiran kayu yang sangat besar yang menempel dekat area tangga. Ukuran kayu besar tersebut memiliki ukuran tinggi 30 kaki atau sekitar 2,8 meter. Saat sudah sampai di lantai 2, terdapat tempat outdoor yang bisa untuk merokok dengan suasana yang nyaman. Tempat duduk unik terbuat dengan desain anyaman dari rotan dan atap yang juga unik, senada dengan tempat duduknya kawan-kawan. Kemudian yang keempat, area semi outdoor dengan suasana khas Bali.
Saat masuk ke area semi outdoor di lantai 2, pengunjung Starbucks Reserve Dewata akan disuguhi pemandangan rumah tradisional Bali. Kenapa begitu? Karena area plafon menggunakan jerami seperti atap plafon rumah tradisional khas Bali. Atap jerami pada rumah tradisional khas Bali memberikan rasa ruangan yang sejuk walaupun tidak menggunakan AC dan mempunyai bau yang khas, kawan-kawan. Yang kelima, kebun kopi Arabica. Selain menyediakan tempat untuk nongkrong dan mengobrol bersama kerabat, Starbucks Dewata Reserve mempunyai kebun kopi Arabica yang persis dekat pintu masuk. Kebun kopi yang lengkap dengan tanaman peneduhnya yaitu lamtoro. Tanaman-tanaman ini memiliki buah kopi yang siap dipetik pada saat musim panen. Luas kebun tersebut adalah 10 x 10 meter persegi. Kebun kecil ini serupa dengan milik para petani di seluruh Indonesia. Fun fact, 90% kopi di Indonesia ditanam di kebun kecil di halaman para petani, kawan-kawan. Oke, yang keenam, geotrop dan ruang animasi. Di tengah-tengah kebun kopi Starbucks Reserve Dewata terdapat geotrop atau perangkat animasi untuk melihat proses bagaimana biji kopi yang digunakan Starbucks tumbuh dari tunas sampai siap dipanen. Yang ketujuh, Dewata Coffee Experience Center. Dari semua tempat unik yang ada di Starbucks Dewata Reserve, kalian bisa mampir ke Dewata Coffee Experience Center. Tempat di mana kalian akan dikenalkan oleh berbagai macam jenis biji kopi dan diajarkan oleh barista lokal maupun internasional. Terdapat beberapa kelas yang bisa kalian pilih di Dewata Coffee Experience Center. Artinya kalian bisa belajar di sini, kawan-kawan. Jadi mulai dari Latte Art Experience, Harmony of Coffee, Food Dewata, Coffee Tour, The Art of Coffee, Pairing, Latte Art, Espresso Basic, Beverage Adventure Tour, dan Coffee Tasting Flight. Jadi semua kelas itu dimulai dari harga Rp100.000 hingga Rp500.000. Setelah kalian mengikuti kelas di Dewata Coffee Experience Center, kalian akan berkesempatan mendapatkan in-house wall bin, enamel pin, kopi paspor, erasable pen, memo pad, dan yang paling keren adalah eksklusif Dewata Apron. Jika persediaan itu masih ada, dan tiap kelas mungkin akan berbeda-beda, kawan-kawan. Emang kebunnya nggak terlalu besar ya, kayak sekotak gitu loh ya. Nah ini oke, sahabat hobi nongkrong, kita udah pesan menu di sini. Kita pesan hot cappuccino dan di sini kita pesan peanut butter cup croissant. Jadi bentuknya kotak ya. Kenapa kita pesan yang panas? Karena cuacanya di sini dingin, kawan-kawan. Oke, kita cobain croissant kotak ini ya. Belum bisa banyak tekanan karena tangan masih sakit, bos. Oke. Enak. Dia garing, lembut, masih anget, udah enak. Lalu kita pesan hot cappuccino. Jadi kalau di sini tuh setiap satu minuman kita dapat cookies kayak gini. Mantap. Oke sahabat hobi nongkrong, itu aja review kita di Starbucks Bali, terbesar di Bali, bahkan
se-Asia Tenggara ya. Starbucks ini paling besar se-Asia Tenggara kawan-kawan. Jadi mereka juga punya kebun mini, mereka punya coffee lab juga. Dan ketika kalian ke Bali mau nongkrong santai di coffee shop ya, tempat ini menurut gua adalah rekomendasi tempat nongkrong asik coffee shop di daerah Bali kawan-kawan. Jadi itu aja review kita di Starbucks terbesar di Bali. Tetap semangat, mantap.